lempar deh, kan Mami udah bilang jangan dilempar. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali ke rutinitas seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak nih teman-teman. Pagi ini aku lagi mau beres-beres rumah ya seperti biasa. Jadi ini tuh kakak Keza sama adik biru baru pada bangun sekitar jam 7 pagi. Karena ini kondisinya itu kakak Keza lagi libur sekolah karena si guru-gurunya itu lagi halal bihalal teman-teman. Kayaknya halal bihalalnya itu satu kota gitu sih teman-teman, karena memang hampir semua sekolah itu di hari ini tuh lagi pada libur. Kalau di tempat kalian kayak gitu juga nggak sih, guru-gurunya pada halal bihalal dan anak-anaknya itu libur atau belajar di rumah? Jadi minggu ini tuh kakak Keza kehitung cuma masuk mungkin 2 hari aja, karena di hari Senin kan dia masuk, hari Selasanya dia sakit teman-teman. Jadi memang di malamnya itu, malam Selasanya itu dia udah bersin-bersin, terus ternyata demam dan akhirnya pusing katanya kepalanya. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk nggak masuk sekolah dulu aja anaknya, karena memang lagi nggak fit badannya, karena mungkin sebelumnya kan aku bawa berenang ya di hari Minggunya, jadi mungkin badannya lagi nggak fit aja. Nah, terus di hari Rabu ternyata ada pengumuman kalau sekolah diliburkan, jadi belajar di rumah gitu. Terus di hari Kamis dia masuk seperti biasa, dan hari Jumatnya tanggal merah lagi teman-teman. Pokoknya kalau untuk jalan-jalan atau long weekend itu cocok banget ya, karena di hari Jumat, Sabtu, Minggu libur. Cuma kayaknya aku nggak kemana-mana sih teman-teman, karena suami aku juga nggak libur ya. Oh ya, maaf banget ya teman-teman kalau misalkan ngelihat kerempongan aku di setiap paginya, karena memang ini berhubung kakak Keza juga lagi libur. Kadang dia juga suka jail sama adiknya gitu ya. Jadi kayak bisa kalian lihat ya di sini itu untuk keaktifannya anak-anak aku itu seperti apa. Ada yang tiduran di lantai, ada yang ke sana sini gitu. Jadi ya kayak ginilah kesehariannya aku gitu. Anak aku sebenarnya cuma ada 2 ya teman-teman. Jadi itu yang perempuan itu adalah keponakan aku, anaknya Bibi. Jadi dia itu selalu main ke rumah bareng-bareng sama adik biru. Tapi ya kadang gitu teman-teman, kadang mereka akur-akur banget. Kadang lagi berantem ya berantem abis-abisan gitu loh teman-teman. Kadang sampai jenggut-jenggutan, sampai cakar-cakaran gitu. Tapi gimana, dimaklumi aja ya, namanya juga anak-anak. Tapi dengan adanya momen-momen ini jadi salah satu tujuan aku untuk mengabadikan momennya di YouTube gitu loh teman-teman. Karena kemarin aku baru juga setelah 1 tahun lebih aku vakum di dunia per-YouTuban. Ada beberapa momen-momen yang memang ternyata aku lewatkan gitu teman-teman. Jadi momen anak-anak, pertumbuhannya mereka, perkembangannya mereka. Kadang kan aku suka ngeliatin lagi tuh ya video-video YouTube aku gitu. Aku suka ngerasa kok udah gede aja ya anak-anak gitu. Ternyata pernah kayak gini ya, pernah kayak gitu ya. Jadi super lucu aja gitu kalau misalkan udah ngelihat momen-momen mereka tuh gitu. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau misalkan aku itu memang suka banget mengabadikan momen-momen anak-anak kayak gini. Ini mereka tuh belum mandi teman-teman. Jadi emang benar-benar baru bangun tidur banget. Aku lebih milih untuk beres-beres dulu deh gitu ya. Karena aku tuh nggak bisa lihat sekitar rumah aku atau dalam rumah aku itu berantakan, daripada akunya nggak waras gitu ya dengan ngeliatin hal-hal yang bikin aku kesel gitu kan. Ya udah aku mending beres-beres dulu, sambil ini tuh aku masak air panas buat mandinya anak-anak. Terus ini juga aku lagi mau beres-beres dulu bekas cucian piring aku. Jadi aku itu selalu cuci piring sebelum tidur ya teman-teman, biar pas paginya itu aku nggak stres gitu ngelihat cucian piring masih berantakan di wastafel. Tapi tahu nggak teman-teman, pas aku lihat di wastafel itu tuh ternyata masih ada cucian piring aku. Jadi memang ini tuh aku kayaknya nggak sadar, semalam itu suami aku makan malam gitu ya, terus dia kayaknya nggak nyuci piringnya. Ya udah deh, ini sekalian aja aku mau cuciin juga untuk tempat atau wadah cucian piring aku, karena memang untuk wadahnya ini tuh udah agak kotor gitu kelihatannya teman-teman, banyak item-itemnya gitu ya kalau misalkan barang atau
perabotan warna putih itu emang gintingnya harus apik banget. Jadi ini tuh padahal baru sekitar beberapa hari yang lalu aku cuci, tapi udah hitam-hitam gitu ya kondisinya. Jadi memang ada kotoran-kotoran gitu nyelip gitu di sela-sela si bolongannya itu. Makanya ini tuh harus rajin-rajin aku cuci gitu teman-teman, karena kan gak enak dilihat. Terus kan ini buat cucian piring bersih ya teman-teman. Kalau misalkan ada kotoran-kotoran gitu jadinya risih dan jorok aja gitu kelihatannya. Tuh kan bisa dilihat ya, di sini itu tiba-tiba banyak perabotan cucian piring yang belum aku cuci ternyata semalam. Aku nggak ngerti ini tuh dari mana gitu, kok bisa sulap gitu ya, tiba-tiba ada aja gitu cucian piring beranak pinak lagi. Ya namanya juga cucian piring ya teman-teman. Kadang aku itu sehari itu bisa sampai 4-5 kali nyuci piring teman-teman. Saking aku nggak bisa gitu ya ngelihat ada cucian piring numpuk gitu di wastafel. Karena aku ngerasa wastafel aku kan kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 1 atau 2 aja cucian piring di dalam wastafel, itu tuh jadi kelihatan kayak numpuk terus penuh dan nggak bersih gitu kelihatan di dapur aku. Makanya aku tuh selalu pengen langsung dicuci gitu sih cucian piringnya. Ya gitulah ya drama percucian piring ini yang gak ada habisnya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman kalau misalkan ngelihat vlog aku itu nyuci piring lagi, di dapur lagi, bersih-bersih lagi gitu ya, karena itu memang keseharian dan rutinitasnya aku. Nah kali ini aku mau bersihin belanjaan aku tadi pagi. Jadi aku itu pesen ya di salah satu tetangga aku. Dia itu jualan ayam dan harga ayamnya itu terhitung murah teman-teman. Jadi terakhir aku beli di pasar itu 1 kilogram ayam campur harganya 40.000. Itu tuh pulang aku mudik gitu. Nah aku kaget pas lihat harga yang kemarin dia jual itu cuma sekitar 33.000 di 1 kilogram ayam campur. Makanya aku gercep untuk beli. Nah karena kebetulan stok di kulkas aku juga udah nggak ada gitu kan untuk proteinnya. Jadi ya aku beli ini setengah kilogram paha, setengah kilogram sayap, setengah kilogram dada ayam, dan setengah kilogram lagi filet dada ayam ya teman-teman. Ini kenapa sih nanggung banget gitu ya? Kalian pasti bertanya-tanya kenapa masih setengah-setengah kilo gitu ya? Kenapa nggak langsung 1 kilogram ayam campur aja gitu? Jadi jawabannya teman-teman adalah kemarin itu aku sempat kecewa ya, belakangan ini aku sempat kecewa kalau beli ayam campur itu. Aku selalu dapat tulang punggungnya gitu loh teman-teman. Makanya suami aku juga sering komen, kok kamu beli ayam itu yang kayak gini terus sih katanya gitu. Banyakin dada lah, banyakin paha lah, banyakin sayap lah, ya mana bisa milih namanya ayam campur ya teman-teman. Makanya daripada ribet, jadi aku belinya setengah kilogram aja dari masing-masing bagian teman-teman. Walaupun harganya jadi jauh lebih mahal ya beda berapa dikit lah, cuma jadinya suatu kepuasan aja buat kita gitu kan, karena kan memang ada juga yang memang nggak suka bagian tertentu gitu kan. Jadi ya udah aku ngikutin apa kata suami aja deh gitu. Nah tadi juga aku sempat ngerebus itu tuh ada ceker sekitar setengah kilogram juga. Itu bekas belanjaan aku minggu kemarin ya teman-teman. Jadi masih ada stok di kulkas. Katanya kakak Keza mau bikin ini apa ceker mercon. Dia itu suka request ceker mercon teman-teman. Makanya udah aku rebus aja dan nanti mungkin abis ini aku bakal olah gitu. Nah ini stok protein aku di kulkas ya teman-teman. Kulkas mini aku. Jadi ini tuh udah nggak ada apa-apa banget sebetulnya. Proteinnya tadi aku baru beli ayam aja, terus itu juga bagian freezernya belum aku bersihin. Terus ini aku lagi susun juga ya beberapa stok bahan makanan. Cuma tinggal ada labu, wortel, terus percabean aja sih teman-teman. Makanya kayaknya untuk besok aku bakal belanja mingguan sayur-sayuran deh. Oke lanjut teman-teman, jadi ini tuh aku udah beres mandi, udah mandiin anak-anak, udah nyuapin anak-anak juga. Aku mau lanjut untuk masak ceker mercon yang di request sama kakak Keza ya. Jadi ini bahan-bahannya simpel banget, aku nggak pakai apa-apa, aku cuma pakai cabai merah sekitar 5 biji, terus aku pakai bawang merah 3 biji dan bawang putihnya 1 siung gitu teman-teman. Nah ini tuh udah aku blender aja karena aku itu udah paling males ya kalau untuk urusan ngulek-ngulek gitu. Jadi aku blender aja dan ini aku mulai tumis untuk bumbunya. Sebenarnya disebut apa ya? Seblak kali ya.
Kalau mercon kayaknya nggak pedes-pedes banget juga ini tuh. Jadi aku cuma pakai cabai merah aja tadi. Aku nggak tambahin cabai rawit apapun. Nah ini juga aku tambahin kecap manis biar dominan manisnya gitu teman-teman ya. Terus aku masukin juga bumbu-bumbunya, ada gula putih, garam, terus penyedap rasa sama Royco. Nah di sini tuh aku juga sambil ngangetin tumisan aku semalam. Jadi aku mau makan, udah lapar banget karena habis beres-beres tadi sambil nungguin si cekernya matang. Nah ini alhamdulillah cekernya juga udah matang. Ternyata nggak pedas-pedas banget ya teman-teman. Dan ini juga bisa dimakan ternyata sama adek. Nah ini makan siang adek biru juga aku suapin untuk ceker yang tadi dan dia lahap banget alhamdulillah ya. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan aku hari ini segitu dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua di rumah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.